Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sukamed. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang sering keluar pada tes CPNS, khususnya soal penarikan kesimpulan. Kalau di SKD itu masuk dalam tipe soal TIU. Ya, soal nomor 1. Semua karyawan di perusahaan M menggunakan dasi. Doni merupakan karyawan baru di perusahaan M. Jadi ini terdapat dua kalimat. Kemudian kita akan melihat option-option yang ada yang merupakan penarikan kesimpulan yang tepat dari dua kalimat di atas. Ya, kita perhatikan nomor A. Doni tidak perlu menggunakan dasi. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwa ini ada kata semua karyawan harus menggunakan dasi. Ya, semua karyawan di perusahaan M itu harus menggunakan dasi. Nah, Doni ini dia merupakan karyawan baru di perusahaan M. Berarti kita tahu bahwa Doni ini juga merupakan karyawan perusahaan M. Maka kita lihat kalimat yang penarikan kesimpulan yang tepat dari nomor A. Doni tidak perlu menggunakan dasi. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena kalau dia karyawan perusahaan M, dia harus menggunakan dasi. B. Doni selalu menggunakan dasi. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat. Karena dia karyawan perusahaan M, maka dia wajib menggunakan dasi. C. Doni bukan karyawan tetap. Ini bukan penarikan kesimpulan yang berhubungan dengan dua kalimat di atas. D. Kadang Doni melepas dasi. Nah, ini pernyataan yang salah. Karena dia harus selalu menggunakan dasi. E. Doni adalah karyawan berprestasi. Ini tidak ada hubungannya dengan dua kalimat di atas. Ya, jadi jawabannya adalah B. Doni menggunakan dasi. Soal nomor 2. Jika Rafa memakai payung, maka hari ini hujan. Jika Rafa hujan, maka akan terjadi banjir. Kita lihat kata kuncinya. Kalau memakai payung, berarti hujan. Kalau hujan, maka akan terjadi banjir. Jadi di sini kita lihat antara hubungan payung, hujan, dan banjir. Kita lihat kesimpulannya. A. Rafa memakai payung dan tidak banjir. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena kalau Rafa memakai payung, berarti harus hujan. Nah, kalau hujan pasti terjadi banjir. Nah, ini A, ini salah. B. Rafa memakai payung dan terjadi banjir. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat. Karena kalau Rafa memakai payung, maka hujan. Kalau hujan, maka terjadi banjir. Ya. Kalau B sudah benar, berarti C, D, dan E salah ya. Kalau C itu kan hari ini hujan dan tidak terjadi banjir. Nah, itu kan pernyataannya salah. Karena kalimat di atas bilang kalau hujan terjadi banjir. D. Hari ini hujan dan Rafa tidak memakai payung. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Karena di kalimat pertama, di situ disebutkan bahwa kalau hujan maka Rafa memakai payung. E. Rafa memakai payung dan tidak hujan. Nah, ini pernyataan yang salah juga ya. Kalau hujan, kalau dia pakai payung berarti hujan. Ya. Oke, soal nomor 3. Jika Rahmat memakai baju merah, maka ia memakai celana putih. Kalimat kedua, jika Rahmat memakai celana putih, maka Randi memakai celana biru. Kalimat ketiga, Randi memakai celana putih. Nah, kita lihat di sini ada dua orang ya. Jadi sini ada Rahmat dan Randi. Kemudian ada hubungan antara ini. Kalau pakai baju merah, maka Rahmat memakai baju merah, maka ia juga memakai celana putih. Kalau Rahmat memakai celana putih, maka Randi memakai celana biru. Nah, di sini bilang Randi memakai celana putih. Ya. Berarti celana putih ini tidak ada hubungan yang di atas ya. Nah, kita lihat dari nomor A. Rahmat memakai celana putih. Nah, ini tidak ada hubungannya. B. Rahmat tidak memakai baju merah. Ya, ini adalah pernyataan yang tepat. Nah, kalau dia pakai baju merah kan harusnya dia pakai celana putih. Nah, kalau dia pakai celana putih berarti Randi harus pakai celana biru. Nah, di sini bilang Randi pakai celana putih berarti Rahmat itu tidak memakai baju merah. Pernyataan B ini. Kemudian C. Rahmat memakai celana putih, ini pernyataan yang salah juga. D. Rahmat memakai baju merah. Nah, ini kalau pakai baju merah harus pakai celana putih. Nah, ini juga salah. Ya, C dan D salah. E. Randi memakai baju biru. Nah, ini tidak ada keterangan di dua kalimat di atas. Oke, jadi jawabannya adalah B. Rahmat tidak memakai baju merah.
Soal nomor 4. Tony selalu pergi ke kantor dengan angkutan umum. Kalimat kedua, jika macet maka Tony ke kantor dengan motor. Keterangan yang ketiga, hari ini arus lalu lintas lancar. Nah, di sini Tony dia selalu pergi ke kantor dengan angkutan umum. Nah, kemudian ada keterangan, jika macet maka Tony ke kantor dengan motor. Kalau macet ya baru dengan motor. Tapi di sini kesimpulan di kalimat ketiga ini, hari ini lalu lintas lancar, berarti dalam pikiran kita tahu bahwa pasti Tony ke kantor dengan angkutan umum. Ya. Kita lihat dari opsi A, Tony ke kantor dengan motor, ini salah. Karena kalau dia ke kantor dengan motor kecuali macet. Nah ini kan kalimat ketiga katanya lalu lintas lancar. B, Tony tidak ke kantor, ini juga pernyataan yang salah. Ya, C, Tony ke kantor dengan angkutan umum. Nah ini baru jawaban yang benar. Karena lalu lintas lancar maka dia pergi dengan angkutan umum. D, Tony mengalami macet di jalan. Ini juga pernyataan salah ya. Karena arus lalu lintas kan lancar. E, Tony tidak menggunakan angkutan umum. Nah kalau tidak menggunakan angkutan umum itu juga salah. Karena dia kalau menggunakan motor kecuali macet. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Soal nomor 5. Jika hari Sabtu maka semua karyawan libur. Johnny adalah karyawan. Jika hari libur maka Johnny ke pantai. Hari ini hari Kamis. Nah, kalau hari ini hari Kamis maka Johnny bukan karyawan. Nah, ini pernyataan yang salah, tidak ada hubungan dengan 4 kalimat di atas ya. B, Johnny ke pantai, ini salah karena hari ini hari Kamis, dia harusnya ada di kantor. C, Johnny ke pasar, ini juga pernyataan yang salah karena ini hari-hari Kamis. D, Johnny tidak ke pantai. Nah ini baru pernyataan yang benar karena hari ini adalah hari Kamis maka dia harus ke kantor. Nah kemudian E, Johnny rajin bekerja. Nah ini bukan kesimpulan yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian teman-teman penjelasan soal penarikan kesimpulan saat ini. Jangan lupa subscribe channel kami. Sekian dan terima kasih.